saya lanjutkan dua sisi sebelum menjawab yang tadi. Saya ingin menghadirkan ini komentar-komentar dari masyarakat terkait dengan fasilitas karantina. Kita saksikan bersama berikut ini. Dari pencerahan kenapa pejabat dan orang penting boleh karantina di rumah sendiri, kenapa masyarakat tidak boleh karantina di rumah sendiri, kenapa yang boleh berhemat atau jadi pelit cuma pejabat atau VIP, kenapa masyarakat tidak boleh berhemat atau pelit, kenapa cara karantina berbeda. Nah, ini satu. Kemudian selanjutnya, pejabat karantina di rumah dan rakyat di karantina di hotel adalah kebijakan yang mempertontonkan ketidakadilan. Satu, biaya perjalanan pejabat dibayar dari uang rakyat, sementara rakyat bayar sendiri. Yang kedua, rakyat tidak bisa ketemu keluarga, sementara pejabat sebaliknya dan dilayani dari uang rakyat. Setelah bisnis PCR, sekarang bisnis karantina. Padahal karantina tidak harus di hotel. Jika Wisma Atlet sudah tidak cukup, bisa dicarikan alternatif lain dengan harga terjangkau. Ingat, tidak semua yang datang dari luar negeri itu orang kaya. Sebagian mereka adalah pahlawan devisa. Mohon diperhatikan hal ini. Ini dari Hilmi Firdausi ya. Satu lagi nih dari Fadlizon. Harusnya masyarakat juga bisa karantina di rumah masing-masing seperti dilakukan banyak negara. Itu. Saya ke Mas Boy dulu. Mas Boy, ini terkait dengan harga. Tadi yang boleh dijawab juga nanti Mas Abraham nanti ya, soal Anda lihat ini harga untuk karantina di hotel cukup logis atau fantastis dengan angka 19 juta sampai ke atas? Ya, di saat kita sedang terpuruk ekonomi juga ya sangat mahal. Dan itu bisa kok ditekan juga gitu. Seperti dulu harga PCR mahal ditekan jadi murah. Hotel ini juga bisa ditekan. Satu, misalnya jangan ada pungli juga di situ. Karena saya dulu dengar ada pungli-pungli juga untuk pungli ditunjuk. Ya, untuk ditunjuk hotel ataupun hotel ini dapat tamu berapa segala macam, ada dugaan-dugaan lah ya. Saya belum sampai sejauh itu gitu. Nah, dan beberapa orang teman juga ada yang mengeluh juga karena untuk menjadi dulu loh ya, menjadi ditunjuk itu aja prosesnya berbelit-belit dan rumit gitu. Jadi ada proses-proses yang menurut saya ini sederhana menjadi rumit, dan kalau rumit berarti kan ya menjadi hal-hal banyak hal yang terjadi di situ. Nah, dan ini bisa ditekan lagi kok harganya. Dan pengusaha hotel saya yakin juga mereka akan bersedia sepanjang mereka transparan, memang yang diterima mereka sekian, ini demi membantu juga negara untuk mengatasi COVID gitu. Jadi beberapa kok, saya juga bukan sok bergaya hidup di atas misalnya kenal dengan pengusaha hotel, tapi kenal lah beberapa. Mereka bersedia juga kok. Jadi ini hanya tinggal manajemen pemerintah aja untuk memastikan ini supaya lebih terjangkau. Itu aja kalau ini sebagai bentuk kritik yang membangun, bahasanya kan gitu. Pemerintah ini kan senangannya kritik yang membangun katanya kan gitu. Coba saya berikan solusi seperti itu. Jadi persoalan ini juga mitigasi kita, antisipasi kita memang masih lemah. Misalnya tentang kejadian kemarin yang 1 hari itu. Nah, itu kan bisa dilihat sehari sebelumnya berapa pesawat yang akan masuk, penumpang yang masuk. Ini saya punya catatan aja misalnya tanggal berapa ini. Ini saya lihat tanggal 26 Juni 2021, misalnya mulai jam 1.30. Ini sehari sebelumnya data ini untuk penerbangan yang akan turun. Etihad Airways dengan 15 orang. China Southern jam 5.35 dengan 221 orang. Singapura Airlines 7 sampai terakhir nomor poinnya 12 bisa misalnya Japan sebenarnya. Airlines 17 orang jam 16.50. Poinnya bisa diantisipasi sebenarnya. Bisa, kalau kita ingin sebagai negara yang makin maju, makin profesional, antisipasi, mitigasi itu bisa. Misalnya karena ditutup tadi yang satu Wisma Atlet itu, karena ada kan satu ASN aja mau diganti digital kan, nah, masa urusan begitu aja nggak bisa? Ya, semua bisa. Sebenarnya ini kita dalam hal ini sebagai rakyat masyarakat menuntut pemerintah ini semakin hebat, semakin profesional juga gitu. Jadi jangan kemudian ketika ada masalah tumpuan dilempar, wah itu karena belanja tapi pengen gratis. Loh, itu kan bukan suatu pemerintah yang mengayomi menurut saya malahan. Jadi malah melempar kepada masyarakat yang salah loh. Kalau memang dia tidak boleh di Wisma Atlet diberitahu sejak awal sehingga tidak antri sampai mulai sore sampai besok paginya. Itu loh diberitahu dan lain sebagainya, hotel dan banyak hal yang bisa diantisipasi di situ gitu loh. Jadi jangan kemudian menyalahkan rakyat kembali. Bang, saya mau nambahin sedikit. Jadi gini, maksud saya pada situasi misalnya dalam kasus yang videonya viral tadi itu, jangan dibilang bahwa ada mereka belanja di luar negeri. Mestinya negara memobilisasi
memeriksa fasilitasnya. Oke, ya kan? Jadi bukan malah mencari kesalahan. Taruh misalnya yang belanja ada 5 orang, kan nggak nyelesain masalah juga. Tetap numpuk orangnya dan harus masuk ke fasilitas. Dan ngomong soal belanja, ya kan? Ya duitnya udah habis pakai belanja, atau mungkin yang belanja ya mahasiswa. Pas berangkat karantina masih 3 hari, pas pulang 10 hari. Atau dia pegawai mungkin disuruh belanja. Nah itu kan namanya tebak-tebakan. Biar ditanggapi Mas Abraham sebentar. Sebelum terlalu jauh ngomong tadi kata pahlawan. Menurut saya udah bisa dideteksi, juga dipersiapkan, bukan menyalahkan penumpukan tersebut. Oke, baik, ditahan dulu sebentar. Tadi boleh tanggapi dulu soal hotel, harga fasilitas karantina hotel. Ada pagu atas, pagu bawah yang ditetapkan oleh pemerintah? Ada pagu atau tarif yang ditetapkan terkait dengan hotel. Berapa dari berapa Jadi sampai berapa? Sebentar. Untuk fasilitas hotel bintang 5, bintang 3? 2 itu dari 6.700.000, lalu yang paling maksimal yang luxury di atas bintang 5 ya. Kalau bintang 5 itu 12 juta, yang di atas bintang 5 itu 17 juta. Tapi saya pengen sampein untuk yang namanya PMI, mahasiswa, masyarakat yang tidak mampu itu gratis dilayani oleh negara, gratis dilayani oleh Satgas. Pilihan hotel itu diberikan kepada masyarakat yang tidak mau di Wisma Atlet dan mau yang tempat yang mungkin lebih baik atau lebih mewah, ya silakan pergi ke hotel juga sekaligus tidak membebani negara. Sebagai catatan dari data yang kita punya, dari Februari sampai 21 Desember sudah ada 308.000 masyarakat yang dilayani oleh Satgas. Dan itu mayoritas itu PMI dan mahasiswa. Total sekitar 94% itu PMI dan mahasiswa. Jadi untuk masyarakat yang punya tantangan ekonomi itu dibantu dan itu dilakukan karantina yang dibayar oleh negara. Buat yang punya lebih boleh memilih fasilitas yang lebih nyaman begitu tadi bilangnya. Hotel. Diberikan option bisa karantina di hotel. Bisa di Wisma Atlet juga. Tidak, yang di Wisma Atlet itu untuk PMI, mahasiswa, dan juga mungkin masyarakat yang mengatakan secara ekonomi tidak mampu. Oke, tapi kalau untuk contoh tadi video yang viral, ibu-ibu ini dia pelancong sepertinya, turis tadi ya. Yang mana? Nah, tadi di awal, tapi dia ditawarin dengan 19 juta, tapi dia nggak mampu. Itu nggak bisa pilihan ke Wisma Atlet, tetap harus bayar sendiri di hotel. Kalau dia emang tidak mampu, maka ke Wisma Atlet. Tapi kan antri, kita berikan dulu yang berhak dong. Antrian, tunggu dulu. Oh, ibu yang harusnya pergi ke hotel karena dia pergi keluar negeri karena berwisata. Oh, ibu mau yang gratis juga. Ibu tunggu dulu nih. Kita pastikan yang berhak PMI, mahasiswa dan segala macam itu mendapatkan tempat dulu. Kalau memang tempatnya masih tersedia, oke, kita bantu. Tapi kalau tidak tersedia, kita harap tetap ke hotel. Dan hotel tadi katanya ada calo, itu belum tentu calo loh. Bisa jadi memang ditawarkan untuk pergi ke hotel, tapi bukan berarti dia calo. Tapi kalau memang ada bukti, sampai bukti suap seperti yang Boyamin, kami berterima kasih Bang Boyamin membantu pemerintah, itu sikat menurut saya. Jadi oknum-oknum seperti itu tidak sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh negara. Sekali lagi, saya ingin sampaikan bahwa yang namanya tadi mendadak ya, itu kan antrian lama itu tanggal 19 Desember tuh, 1 hari aja. Tapi gegernya ya sampai sekarang ini ya, oke nggak apa-apa. Nah itu ada kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa itu bernama hadirlah Omikron pada tanggal 17 Desember. Di situ Wisma Atlet melakukan yang namanya kontak erat, bahkan sampai ribuan orang yang diperiksa, termasuk petugasnya, termasuk satgasnya. Tentu itu akan menjadi hambatan tertentu. Jadi ada extraordinary, tapi begitu hal extraordinary itu terselesaikan, tadi diundang TV One, monggo cek bandara sudah berjalan dengan baik, tidak ada antrian, saya rasa masalah sudah selesai. Berarti bukan karena mitigasinya nggak pas ya, seperti Mas Boyamin bilang tadi ya? Karena memang insidentil saat itu bertepatan dengan kecuali nanti kita dikasih tahu kapan itu bisa ada yang bisa ngasih tahu Omikron datangnya kapan, jam berapa, itu oke kita mitigasi. Tapi nggak ada yang bisa menebak kapan Omikron itu datang. Tentu saja begitu datang kita lakukan kontak erat sesuai dengan protokol kesehatan yang ada, itu tentu memakan energi juga. Mas Boy, insidentil. Ini loh, sebenarnya sederhana kok. Apapun insiden itu diakui iya, kan gitu aja.
bahwa pemerintah kurang antisipasi, ya kan diakui kita aja dan akan diperbaiki, dan jangan sampai nanti tiba-tiba ada suatu insiden lagi, oh kami tidak siap lagi karena ada insiden segala macam. Ini kita butuhkan bahwa pemerintah itu sigap, itu aja kok Pak. Jadi hal-hal yang begini ini jangan kemudian dikembalikan pada rakyat, seakan-akan rakyat jadi yang paling salah kan gitu. Tapi nggak pernah menyalahkan masyarakat loh. Kita justru menyatakan pelayanan kita kemarin itu tidak optimal, tapi menyampaikan alasan tidak optimal dalam 1 hari loh. Itu kenapa? Alasannya memang ada hal yang extraordinary, tapi begitu. Tapi yang penting janji besok lagi tidak terulang dan antisipasi mitigasi akan lebih baik. Sehingga kita nanti bisa nuntut kalau ada sesuatu yang terulang lagi gitu loh. Jadi ini kan niat kita ini semakin baik melayani kan. Setuju kalau itu. Oke. Ya, terima kasih Bang Muin. Saya juga sampaikan berdasarkan kritik dari masyarakat, kita juga yang antreannya lama sekarang ada snack dan tambahan. Dan harganya nggak berkali lipat ya, karena menurut warga yang viral itu harganya bisa berkali lipat. Apa yang hotel untuk snack? Mie instan itu harganya bisa sampai 4 kali. Ini gratis. Oke, gratis. Tapi itu tadi perbaikan atas masukan dari kondisi di lapangan seperti apa, pemerintah juga berusaha memperbaiki diri sendiri. Baik, misalnya gini. Sebentar, nanti kita lanjutkan misalnya itu. Jeda dulu, saya juga masih mau bertanya. Dipastikan lagi, dijelaskan lagi masyarakat soal harga range hotel tadi. 6,5, 6,7 sampai 17 juta paling tinggi ya. Yang di atas bintang 5 itu. Di atas bintang 5 itu di atas paling tinggi. Tapi ternyata ada yang menawarkan 19 juta tadi itu. Ya, makanya pertanyaannya, menawarkannya itu maksudnya apa? Apakah dia mengatakan, oh sekarang ini ada hotel yang kosong tapi harganya segitu, menawarkan? Enggak, gini, Mas. Tapi menawarkan apa? Menawarkan misalnya di bandara itu ada nggak sih surat edaran misalnya paket 10 hari. 10 hari itu makan berapa, harganya berapa. Nah, sedetail itu diatur. Sedetail itu. Misalnya gini kan, kalau misalnya orang bikin proyek di pemerintah itu kan disuruh bikin itemnya detail kan. Harga pipanya berapa, harga kabelnya berapa, ada surat dari si vendornya semua ada. Nah, soal yang kayak begini ini kan serius loh, ini 19 juta, masa lagi krisis, orang dari luar negeri habis-habisan mungkin sekolah, kerja, beli oleh-oleh, kan nggak bawa duit. Nah, ada nggak peraturannya yang menjelaskan cuci spray sehari 2 berapa habisin deterjen, ya kan? Mungkin nggak sampai sedetail itu kali ya. Enggak, ini saya perumpamaan aja. Gulingnya 2 buat guling-guling di kamar, misalnya berapa atau ongkosnya. Nah, detail itu dijelaskan, disampaikan nggak di mana kalau kita kan kalau mau makan nih di luar gedung studio ini kan ada nih harganya segini. Menu ini sekian. Oke, nanti kita lanjutkan. Pakai paket hemat tuh gimana? Usai jeda dijawab Mas Abraham. Sesaat lagi 2 Sisi kembali untuk Anda.